Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, atas nikmat karunia-Nya, kita semua kembali dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sholawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabahul khair, kaifa halukum? Syukran. Bagaimana kabar kelas 6 yang solih dan solihah? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kelas 6 yang solih dan solihah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad, mari kita buka kegiatan pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kelas 6 yang solih dan solihah, materi yang akan kita bahas hari ini tentang sejarah Islam. Pak Syahri ingin menceritakan sebagian dari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fathu Makkah. Fathu Makkah merupakan bahasa Arab yang berarti pembebasan kota Mekah. Fathu Makkah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin dari cengkraman orang-orang kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 630 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta 10.000 pasukan berangkat dari Madinah ke Mekah setelah sholat asar. Apa sih penyebabnya sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 pasukan ke Mekah? Awalnya adalah tindakan pengkhianatan yang dilakukan orang-orang Bani Bakar terhadap perjanjian damai Hudaybiyah yang telah disepakati oleh kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Bani Bakar yang berada di pihak kaum Quraisy melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah yang merupakan pendukung dan pembela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting, yaitu menyerbu Mekah. Sedangkan di Makkah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbaiki perjanjian yang telah rusak itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW menolaknya. Abu Sufyan pun pulang dengan tangan kosong. Kelas 6 yang solih dan solihah, setelah bertahun-tahun pengikut Nabi Muhammad SAW semakin bertambah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 10.000 pasukan berangkat dari Madinah menuju Mekah. Pasukan kaum muslimin akan melaksanakan misi Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Para pemimpin kafir Quraisy, para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak dapat memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin memasuki Makkah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Makkah menyerah kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah menguasai Makkah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad SAW mengampuni semua penduduk Makkah dan melarang pasukannya untuk melakukan pertumpahan darah. Hari itu 10 Ramadan tahun 8 Hijriah
Makkah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum kafir Quraisy Mekah. Saat itu pula Nabi Muhammad SAW melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Selesai tawaf, pintu Ka'bah dibuka dan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengumandangkan azan. Sejak itulah azan tidak pernah berhenti berkumandang dari tempat yang kini menjadi Masjidil Haram di Mekah itu hingga sekarang. Setelah 8 tahun terusir, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin kembali ke kota Mekah dengan kemenangan yang gemilang. Kelas 6 yang sholih dan sholihah, keteladanan yang dapat kita contoh dari peristiwa Fathu Mekah ini, yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang pendendam. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang pemaaf meskipun sedang dalam posisi kemenangan. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, ila liqa.